Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya, yakni manipulasi string. Kali ini bagian yang ketiga. Jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai built-in string method atau metode string bawaan yang ada di Python 3. Kemudian kita akan belajar mengenai string format operators yang menggunakan kurung kurawal. Kalau sebelumnya kita membahas string format operator pakai persen ya. Nanti kita akan bahas mengenai string format operators menggunakan kurung kurawal. Ini yang lebih disarankan ketimbang menggunakan cara yang persen kemarin. Oke, built-in string method apa itu? Jadi di dalam Python ini file yang sebelumnya. Oke. Jadi di dalam Python ada built-in string method atau metode bawaan untuk manipulasi string. Beberapa contohnya bisa kita lihat. Misalnya saya punya gini deh. Misalnya saya punya sebuah kalimat yang isinya saya suka kucing. Saya suka kucing. Ya, saya memang suka kucing. Ada yang suka? Ya, saya juga. Oke, kita bisa memanipulasi string yang ada di dalam variabel kalimat ini dengan menggunakan beberapa metode bawaan yang ada di Python. Caranya begini, kita bisa lakukan pada saat kita cetak tampilan ke layar print kalimat. Nah, ini kalimat ya, nama variabel. Kalau kita tampilkan seperti ini ya, biasa tampilannya saya suka kucing seperti ini. Oke, plain text. Oke, terus kita bisa menggunakan metode bawaan. Kita bisa manipulasi isi dari variabel kalimat ini. Caranya, setelah nama variabel kita ketik tanda titik. Nah, ini yang dimaksud M. Nah, ini M ini metode bawaan dari Python, dari interpreter Python. Ada capitalize, ada case fault, ada center, ada count, encode, bla 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 banyak. Nanti kita bahas tentang format ya. Kita fokus tentang cara penggunaan metodenya dulu. Misalnya capitalize. Capitalize adalah sebuah metode yang berfungsi untuk memberikan huruf kapital pada awal string. Gunakannya seperti ini, kalimat dot capitalize, kemudian akhiri dengan kurung buka kurung tutup. Oke, sehingga kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Saya suka kucing. Lihat, S-nya besar. Awalnya nggak besar ya, tapi sekarang S-nya capitalize atau huruf besar, huruf kapital. Gampang ya? Gampang sekali. Oke, ada metode-metode yang lain yang bisa dicoba-coba di sini. Misalnya join, ada nggak join? J-O-I. Ini join. Join fungsinya adalah untuk menggabungkan beberapa string yang disambung dengan tanda baca tertentu. Nah, contohnya misalnya gini. Sebelum di join, ini saya hapus dulu. Misalnya saya punya sebuah variabel tanda. Tanda itu misalnya tandanya minus. Oke. Nah, terus kemudian ada karakter deret karakter. Kayak saya punya variabel deret karakter yang isinya berupa tuples. Tuples misalnya huruf A, kemudian huruf B, kemudian huruf C. Seperti ini. Nah, kita bisa gabungkan deret tuples di dalam sini, digabungkan tapi di masing-masing dipisahkan dengan tanda minus seperti ini. Caranya print, print dalam kurung, kemudian tanda, tanda, ini tandanya titik, join, ini
join, kok oin, titik join, nah join, kemudian deret karakter, kemudian variabel yang mau digabungkan di sini adalah deret karakter. Oke, sehingga kalau dijalankan hasilnya seperti ini. A, B, C. Nah, disambung dengan tanda baca ini. Nah, tanda minus ini. Nah, coba lihat ya. Tanda, variabel tanda isinya minus. Kemudian ada deret karakter berupa tuples A, B, C. Kemudian cara menggabungkannya, kita gunakan variabel tanda, ya ini tandanya ini, kemudian mengambil metode join, artinya kalau dibaca seperti ini. Deret karakter yang ini disambung dengan menggunakan tanda. Gitu, bacanya dari kanan ya kalau mau gampang ya. Jadi deret karakter digabungkan menggunakan tanda, yakni seperti ini. Sehingga waktu dijalankan hasilnya ya kayak gini, A, B, C. Dipisah dengan tanda minus gitu. Gampang ya. Oke, itu salah satu contoh aja. Banyak sekali metodenya sebenarnya yang bisa kita gunakan. Banyak sekali. Kayak misalnya tadi apa ya, tanda, terus nah ini ada capitalize yang tadi kita udah coba, ada center untuk membuat tampilan jadi ke tengah, ada encode, ada end switch, ada find, banyak sekali. Saya nggak akan praktekin satu persatu, terlalu banyak di sini. Jadi Anda silahkan praktek uji coba-cobalah sendiri. Ya, coba Anda cari tutorial di Google, Anda coba-coba sendiri ya. Bukannya saya nggak mau ya, terlalu panjang sekali, nggak akan semuanya kepake kok, nggak akan semuanya dipakai ya, tergantung kebutuhan. Oke, itu tadi mengenai built-in string method, cara menggunakannya. Udah paham ya cara menggunakannya? Ya seperti itu tadi. Oke, lanjut ke string format operators. Nah, ini kita akan bahas lebih dalam mengenai string format operators. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang format tampilan. Format tampilan string itu menggunakan tanda persen. Masih ingat kan? Oke, ada cara yang lebih baik sebenarnya. Kenapa kita pakai cara yang ini? Kita menggunakan tanda kurung kurawal seperti ini. Kalau yang tanda persen kemarin itu seperti saya yang bilang sebelumnya, rawan kesalahan. Jadi kalau mau naruh sekuensialnya atau urutan-urutannya itu jangan sampai salah, harus hati-hati. Kalau urutannya cuma 3 atau 5 nggak masalah. Kalau 10 wah itu agak jelimet. Nah, untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh programmer, kita akan menggunakan string format operators dengan tanda kurung kurawal. Oke, kita kembali ke Wings. Jadi untuk menggunakan format string, menggunakan kurung kurawal, contoh sederhananya begini. Misalnya saya punya sebuah kalimat print, saya punya kurung kurawal, ekor kucing. Saya misalnya mau mencetak saya punya 5 ekor kucing misalnya. Caranya gini, ini string ya, udah kan ini sebuah string karena diapit dengan tanda petik. Kemudian gunakan tanda titik. Nah, kita akan gunakan keyword format. Nah, di sini kita akan bahas lebih dalam. Format, kemudian dalam kurung buka kurung tutup. Jangan lupa kurung tutup terakhir sebagai pasangannya print. Kemudian di sini kita isi angka yang kita mau. Misalnya saya punya 3 ekor. 3 ekor aja deh. Kebetulan sekarang saya miara 3 ekor kucing. Oke, kemudian kalau dicetak hasilnya saya punya 3 ekor kucing. Jadi, perhatikan di sini. Nah, ini kurung kurawal ini adalah key-nya. Tempat kita menaruh kurung kurawal buka dan tutup ini adalah tempat menaruh variabel. Nah, variabel dari tuples format ini yang kita barusan buat. Nah, di sini jadi 3 ini nih akan masuk ke dalam kurung kurawal yang ini. Gitu, gampang ya. Nah, terus gimana kalau misalnya lebih dari 1? Ini kan 1 nih. Ini kan cuman 1 nih kurung kurawalnya. Cuman 1 variabelnya. Oke, misalnya gini, saya punya 5 ekor kucing.
dan kurung kurawal ekor ikan. Misalnya, saya nggak punya ikan. Ini umpamanya. Oke, kita tinggal tambahin di bagian formatnya dengan variabel baru, dipisahkan dengan tanda koma, seperti halnya ini adalah tuples, ingat ya, memisahkan antar tuples dengan koma, kemudian angka yang kita mau, misalnya 5. Sehingga kalau dijalankan, tampilannya seperti ini. Saya punya 3 ekor kucing dan 5 ekor ikan, gitu. Gampang ya, 3-nya masuk yang ke sini, yang pertama, yang 5-nya masuk ke yang kedua, gitu. Sangat mudah, gampang ya. Oke, kita nggak hanya bisa memasukkan angka saja, nggak cuma angka melulu sih. Kita bisa masukkan string format lain, misalnya gini, tergantung kebutuhan kita mau nampilin apa. Nah gini, ikannya tipe string seperti ini. Jadi kalau dijalankan, nah saya punya 3 ekor kucing dan 3 ekor ikan. Nah jadi ikan yang bentuknya string masuk ke kurung kurawal yang kedua, gitu. Gampang ya, kita bisa masukkan tipe angka maupun tipe string. Oke, contoh lain lagi, misalnya kita buat sebuah kalimat tapi variabel nggak berurut. Caranya gini, misalnya saya punya sebuah kalimat nih, hapus saja dulu. Kalimat 1 deh. Saya punya kalimat seperti ini dan ada 3 kurung kurawal. Oke, kemudian kita masukkan metodenya format. Nah, kita bisa masukkan ya secara berurutan, misalnya kalimat 1. Wah, nggak usah deh, jangan di sini masukin ya. Oke, kita coba tampilkan di sini aja dengan cara seperti ini, print kalimat 1. Nah, baru format. Jadi kita nggak perlu memasukkan formatnya itu di belakang sini. Kita bisa langsung masukkan berupa variabelnya. Ya, seperti ini, kalimat titik format. Kemudian jangan lupa kurung buka kurung tutup. Nah, kemudian kita isi. Saya naik misalnya elemen pertama mobil, elemen kedua ini lupa. Oke, mobil, terus pasar, kemudian 3. Nah, kalau dijalankan hasilnya ya seperti ini. Saya naik mobil ke pasar mengajak 3 orang teman. Oke, ini berurutan ya taruhnya. Tapi kita bisa juga menentukan elemen mana yang harus masuk ke masing-masing kurung kurawal ini. Nggak harus berurutan. Karena ini ya, format ini bentukannya tuples. Yang namanya tuples itu punya nomor indeks yang dimulai dari 0, 1 dan seterusnya sejumlah banyak indeks yang ada. Jadi mobil ini nilai indeksnya 0, pasar 1, angka 3 adalah 2. Kita bisa taruh di sini misalnya 1, nggak berurut. Kemudian di sini 2, dari sini 0. Nah, kalau kita jalankan tetap jalan programnya, cuman ya aneh jadi kalimatnya kan, saya naik pasar pergi ke 3 mengajak mobil orang teman, ya aneh ya. Oke, jadi kita bisa manipulasi letak-letaknya dengan mengakses nomor indeksnya, indeks dari tuples formatnya, gitu. Satu hal yang mesti diketahui, kalau kita ngasih nomor indeks, kita harus kasih semuanya, nggak cuman satu atau beberapa aja. Misalnya ini saya hapus nih nomor indeksnya nih. Kalau dijalankan ya interpreternya error. Jadi kalau mau diisi indeks, semuanya harus diisi. Jangan cuman satu doang diisi atau ada yang nggak diisi. Jadi semuanya harus diisi. Nah ini harus diisi. Kalau nggak programnya error. Gitu. Paham ya? Pasti paham. Gampang sekali. Oke, selain mengisi nomor indeksnya, kita bisa tentuin nama-nama indeks yang ada di sini.
Ini saya hapus dulu ya, nomor indeks ini. Defaultnya kan kita menggunakan nomor indeks. Kita bisa memberi nama elemen ini yang kita mau, kemudian namanya kita taruh ke dalam kurung kurawalnya. Contohnya gini, mobil saya kasih sebuah, misalnya mobil ini namanya kendaraan. Nah, key-nya ya, jadi key ya. Ini kendaraan ini adalah key. Kemudian tujuan juga sebuah key. Kemudian orang, nah, juga key-nya. Jadi ada 3 key kendaraan, tujuan, dan orang. Kita isin key-nya di sini. Nah, kendaraan, tujuan, kemudian orang. Nah, kalau dijalankan hasilnya sama sebelumnya. Saya naik mobil, pergi ke pasar, mengajak 3 orang teman, gitu. Gampang ya. Jadi kita bisa mengisi elemen-elemen kurung kurawal di sini dengan menggunakan defaultnya, default sesuai urutan. Kemudian kita bisa masukkan juga secara manual nomor indeksnya, atau kita bisa bikin key index sendiri seperti ini contohnya. Ada kendaraan, tujuan, dan orang, gitu. Gampang ya? Gampang dong, pasti gampang. Oke. Selanjutnya kita bisa manipulasi tampilan stringnya yang khusus untuk yang bertipe angka, format angka. Seperti yang kita ketahui, format angka itu kan ada yang integer, ada yang float alias desimal. Kita ada yang pakai desimal, ada yang nggak pakai desimal. Contoh, saya mau menampilkan presentase di sini. Sini saya ubah dulu. Oke, ini dalamnya saya ganti, misalnya 33, kemudian asing. Oke, sehingga kalau ditampilkan, nah ini kalau kita menampilkan angka biasa, tampilannya kan seperti ini. Nah, ini dari total jumlah pekerja 33% adalah pekerja asing. Oke. Nah, kita bisa tampilkan bentuknya menjadi desimal. Ya, gampang sih, tinggal taruh aja 34. Ya, seperti ini, 43%. Tapi kita bisa ubah formatnya. Misalnya formatnya begini. Misalnya panjang angkanya seperti ini. Panjang banget misalnya ya. Oke, kita bisa persingkat tampilannya di sini dengan cara seperti ini. Pertama, kita masukkan elemennya, indeksnya, nomor indeksnya. Indeksnya adalah indeks ke 0 yang pertama ya. Ini indeks ke 0, kemudian diikuti dengan tanda titik 2, kemudian titik, nah titik, kemudian 2. Misalnya kita mau menampilkan presentasenya ini cuman 2 digit aja komanya ya. Komanya cuman 2 digit. Kemudian beri tanda F. F adalah float, menandakan dia adalah pecahan. Sehingga kalau dijalankan hasilnya jadi ada yang kurang. Apa ini yang kurang? Iya, lupa saya masukin. Nah, jadi harus diisi semua indeksnya. Oke, kalau dijalankan hasilnya jadi 30. Nah, persennya jadi 33,43%. Jadi 43. Ya, tapi kita harus hati-hati. Kalau sekalipun digitnya dikurangin, dia sebenarnya akan melakukan pembulatan. Misalnya gini deh. Oh, ada yang salah. Wait. Oke, coba dijalankan lagi. Nah, dari total jumlah pekerja adalah 33,43%. Dia akan melakukan pembulatan. Dia akan melakukan pembulatan ke atas. Nah, seperti ini. Kalau misalnya jadi 43, jadi misalnya 4345, jadi misalnya 45345 aja deh.
Oke, kalau dijalankan dia akan membulatkan seperti ini jadi 33,45. Jadi hati-hati menggunakan format string seperti ini, format desimalnya, apalagi untuk perhitungan yang sifatnya presisi. Ya itu tergantung kebutuhan ya. Anda mau presisi atau enggak. Yang penting di sini Anda pahami dulu, kita bisa menaruh berapa digit yang mau ditampilkan. Kita bisa tampilkan 3 di sini, 3 digit. Jadi 4, 5, 3. 45-nya yang sini dipotong gitu. Gampang ya? Paham ya? Gampang sekali. Ini salah satu contoh trik aja. Ya, itu trik untuk untuk memanipulasi tampilan digit, jumlah digit ya. Itu untuk angka. Terus ada trik lagi kalau kita mau menampilkan berapa karakter yang tersedia. Berapa karakter yang disediakan untuk sebuah tampilan. Jadi gini, misalnya kalimatnya saya ubah deh. Yang gampang aja, saya memelihara sekian ekor sekian. Oke, di sini formatnya saya ganti isinya, misalnya 3, kemudian kucing. Ya, kalau dijalankan saya memelihara 3 ekor kucing. Nah, kita bisa sediakan jumlah banyak space tertentu, tempat tertentu untuk menampilkan karakter 3 dan kucing ini. Misalnya saya mau menyediakan 4 space, 4 ruang. 4 ruang kosong. Jadi caranya gunakan nomor indeksnya yang mau ditampilkan, kemudian titik 2, kemudian jumlah karakter. Jumlah karakter atau space kosong tempat menampilkan variabelnya. Nah, misalnya 4. Kemudian di sini saya tampilkan 1. Nah, ini indeks ke-1, kemudian misalnya 8. Sehingga kalau dijalankan hasilnya seperti ini. Perhatikan ya, ini berubah nih nanti nih. Nah, saya memelihara 3 ekor kucing. Nah, titiknya jadi jauh kepisah. Kenapa seperti ini? Nah, perhatikan nih. Di variabel yang indeks yang ke-0, indeks pertama di indeks 0 ya. Ini saya menyediakan 4 space, 4 karakter. Sehingga kalau dihitung ya nih tadi tuh wah ya 4. Nah, ini. Jadi saya memelihara 3 ekor kucing. Nah, ini ada 4 karakter termasuk si angka 3 ini. Sedangkan di bagian sini kucing ini 8 dihitung dari K sini tuh wah 4, 6, 7, 8. Nah, ini. Jadi ada 8 ruang kosong yang disediakan untuk menampilkan variabel gitu. Di sini 4 ruang, di sini 8 ruang. Gampang ya? Gampang dong, sangat mudah sekali. Oke, untuk menampilkan variabel, nah, variabel yang ada di dalam sini, kita nggak harus menampilkannya dengan cara seperti ini. Nah, kita bisa gunakan cara yang lain. Misalnya saya punya sebuah variabel permen. Permen nilainya 5. Kemudian gunakan print. Saya punya buah permen. Oke. Nah, supaya nih variabel permen ini masuk ke dalam sini, kita gunakan tanda titik di sini. Nah, kemudian format dalam kurung buka kurung tutup. Nah, masukkan nama variabelnya permen. Nah, sehingga kalau ditampilkan hasilnya ya sama seperti sebelumnya, saya punya 5 buah permen gitu. Nah, ini cuman salah satu cara lagi ya, salah satu cara aja untuk menampilkan format. Ini cara menggunakan metode format ini. Jadi kita buat dulu variabelnya di sini, kemudian baru kita tampilkan variabelnya menggunakan metode format gitu. Gampang ya? Gampang dong.
Oke, misalnya oke, terus apa lagi ya? Hmm, ada salah satu trik lagi untuk mengatur tampilan. Misalnya saya punya sebuah kode seperti ini, for variabel i in range. Masih ingat ya cara menggunakan for range 3,13 deh misalnya. Oke, kemudian print i, kemudian i dikali i, kemudian i dikali i lagi. Oke, kalau dijalankan hasilnya ya seperti ini. Nah, saya panjangin tampilannya. Nah, seperti ini. Perhatikan tampilannya ya. Tampilan ini kan rata ke sebelah kiri ya, rata ke sebelah kiri. Kalau di dalam dunia keuangan contohnya ya, dalam melaporkan hasil keuangan, yang namanya angka itu pasti biasanya rata ke kanan, nggak? Rata ke kanan ya. Kalau Anda pernah belajar akuntansi atau laporan keuangan, yang namanya laporan keuangan yang berupa angka itu pasti rata ke kanan. Tapi kalau di compiler atau interpreter bahasa pemrograman ya tampilnya defaultnya rata ke kiri. Kita bisa ubah supaya dia rata ke kanan. Ada triknya. Kita bisa menggunakan trik seperti ini. Kita tinggal ubah aja kodenya di sini. Nah, kita ubah di bagian sini, print. Kita ketik seperti ini. Biar gampang nih saya pisahin dulu. Nah, oke, dia dalamnya ada ini. Kemudian titik 2 3D. Kemudian kurung Kurawa lagi, kemudian 4D kurung Kurawa lagi, kemudian 5D. Oke, kemudian format. Nah, ininya kita masukin ke dalam kurung. Nah, seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan 3D, 4D dan 5D ini adalah kita akan menyediakan berapa banyak space. Ini indeksnya saya kosongin karena dia otomatis akan masuk ya, i yang sini. Nah, ini pertama ini akan masuk ke indeks yang ke sini yang 0. Yang 0 akan otomatis masuk ke sini yang pertama, yang indeks selanjutnya akan masuk ke sini, kemudian indeks selanjutnya akan masuk ke sini gitu. Oke, kalau dijalankan, nah tampilannya seperti ini. Dia jadi rata ke sebelah kanan sesuai yang diinginkan. Perhatikan. Jadi maksud dari kode ini adalah, nah ini saya kosongin. Ini sebenarnya indeks ini bisa dikosongin di sini karena dia default, mengambil default. Kemudian 3D artinya dia akan menyediakan ruang sebanyak 3 tempat, 3 space. D artinya desi D ini adalah format datanya, yakni decimal integer. Karena kita harus menentukan format datanya. Di sini saya pakai D, artinya decimal integer. Sehingga tampilannya ya seperti ini. Dia menyediakan 3 tempat. Nah, di kolom sini dia menyediakan 3 tempat, di sini 4 tempat, dan di sini 5 tempat. Jadi supaya tampilannya rapi seperti ini gitu. Gimana? Gampang? Gampang ya, pasti gampang. Mudah sekali. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita udah membahas tentang manipulasi string bagian ketiga. Di sini kita udah bahas mengenai cara menggunakan built-in string method. Kemudian kita mempelajari mengenai string format operator menggunakan tanda kurung Kurawal. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.